Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara pertemuan rutin komunitas belajar kita dengan tema budaya positif. Untuk mempersingkat waktu, mari bersama-sama kita membuka acara ini dengan melafazkan basmalah. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Yunia saya persilakan, untuk semua audiens saya persilakan berdiri semua. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai, silakan untuk bagian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan alimin, hamdan yutimu tidak. Ya Rabbana lakal hamdu, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma taqabbal Rabbana zalamna anfusana wa Rabbana wa la tahmilna isran kama hamaltahu ala Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana fasalna Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana Allahumma salli salamatan fi wajhika bil-islam ya rabbi abraham pada Quran rahmatan lil alamin Allahumma inna nas'aluka wa antaban min Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar
Acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah kepada Ibu Sri Atika. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sri Wahyuni, maaf salah sebut, sebagai pembimbing pendamping Bapak Wakil Kurikulum, maaf Ibu Sri Wahyuni kami. Saya banggakan dan saya sayangi Bapak Ibu Kepala Sekolah Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah, di mana kita pada pagi menjelang siang ini kita beri Fatimah umat Islam kita kesempatan untuk saya kita bisa menghadiri dalam acara komunitas belajar Kombel SMP 1 Lampung Barat dengan tema budaya positif. Dan tak lupa salawat serta salam dipanjatkan kepada kita Indonesia yang kita bersama. Salam di mana sebagai umatnya baiklah Bapak Ibu, ini sebenarnya ya namanya selaku kepala sekolah, kegiatan Kombel ini PMM di sekolah kita di Desa Lampung Barat ini sudah berjalan lebih kurang mungkin bersama-sama ya berbulan ya, mungkin lebih kurang 6 bulan ya. Jadi karena memang itu diperintahkan kewajiban selaku kita lembaga pendidikan khususnya untuk SMP kita dari dinas pendidikan, dari kita memang harus ada komunitas belajar setiap Bapak Ibu guru, saya juga selaku kepala sekolah wajib mengikuti komunitas. Adapun tim kami di sini ketuanya Bu adalah jadi semuanya kerjasama dengan tim. Ini nanti kerjasama termasuk juga waktunya ini termasuk juga Pak Sudaribi. Terima kasih walaupun sudah bulan ini pensiun ini. Tidak apa-apa, partisipasinya memajukan sekolahan kita SMP 1 Lampung Barat untuk lebih baik lagi. Apalagi sekolah kami ini Bu Sri lebih kurang sudah 4 orang sudah bukan calon lagi lah, sudah guru penggerak ya. Jadi duanya baru calon guru penggerak. Jadi minimal sudah 4 orang, 2 orang, nanti calon lagi 2 orang, jadi 2 orang lagi ya. Informasi dari Bu sendiri untuk kedepannya mungkin apa namanya nanti makin biaya sini sekarang masih dia yang mau jadi kalau memang ini nanti ada kesempatan yang berapa angkatan 12 masih ada. Nah insya Allah yang profesional sini punya memang pinter IT yang masih muda ikutlah ya berusaha itu tidak tergantung dari kita ASN atau iya tidak ya, contohnya usia juga, tapi ada batasnya. Kalau kamu ya, kalau sekarang mungkin enggak ya, ada yang ikut angkatan yang BMI ya. 4 tahun lagi BMI loh. Oh iya. Kalau saya memang sudah kandung ya, ada juga saya terserang ini nama sudah tua, tidak nyambung lagi mungkin, terutama IT. Maaf ya Bapak, yang pintar IT ya, yang muda-muda itu ya, ini kan ya, keahliannya, skillnya ya, ini kan ya, Bu Elia, ya. Bu Era ya, tunjukkan skill ya, bukan poin pinter semua ini. Ini Bu, ya maaf ini saya bukan banggakan ya. SMP Lampung Barat ini Bu, masih banyaknya istilahnya 70% masih muda-muda. Ya semangatnya masih tinggi. Mudah-mudahan ke depannya sekolah kita ini terlaksana lah sebagai sekolah digital ya, sekolah. Terima
Sahabat SMP 1 Negeri Ambung Barat atas bersedia hadir pada kesempatan kali ini hari Rabu, kemudian bertepatan juga pada pembahasan kali ini adalah sebenarnya saya ingin meminta tolong. Hari ini adalah penyampaian aksi nyata saya untuk sebagai salah satu syarat mengisi TLMS tugas itu pada modul 1.4 itu berkaitan dengan budaya positif. Dan pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Saya yakin Bapak Ibu lebih paham, lebih tahu bagaimana kondisi sekolah kita, bagaimana kondisi anak-anak kita. Saya yakin sekali bukan berusaha menggurui, tapi hanya berusaha menyampaikan apa yang saya dapat dan berbagi saja di sini. Sebelumnya saya ada sedikit pertanyaan, bukan pertanyaan sih sebenarnya, hanya sebagai kita saling share lah seperti itu ya. Bahwa di situ ada, saya yakin Bapak Ibu pasti merindukan siswa-siswa yang disiplin. Iya bukan? Ya Bu, disiplin, kemudian pasti nyaman lah kalau seandainya anak atau siswa kita itu dengan kondisi yang disiplin atau sekolah kita dengan kondisi yang disiplin. Ya, yang ingin saya sampaikan adalah apa sih disiplin itu? Ada yang tahu kira-kira? Atau ada yang ingin menyampaikan kira-kira apa sih disiplin itu? Boleh, siapa yang ingin menyampaikan? Disiplin itu adalah aturan. Oh iya, Aturan yang harus ditaati oleh siapapun, apalagi siswa yang bertujuan untuk mempositifkan nilai-nilai dirinya. iya. Betul. Ya, menurut Pak Riki, disiplin adalah sebuah aturan ya Pak ya, yang harus yang harus dimiliki oleh siswa, kemudian bernilai positif yang ada dalam dirinya kan, seperti itu ya Pak ya. Ya, sebenarnya saya yakin semuanya pasti tahu juga seperti itu. Apa yang dikatakan Pak Riki, ya seperti itulah mungkin pemahaman kita bahwa seorang anak yang disiplin adalah anak yang mengerti nilai-nilai yang terkandung di dalam apa yang mereka lakukan. Ya, aturan-aturan apa yang ada di dalam sebuah sekolah seperti itu. Nah, di sini kita lihat disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif ini adalah disiplin yang muncul dari dalam diri anak. Artinya bukan dari faktor eksternal. Artinya kalau memang disiplin itu ingin bagus, ingin terlaksana, maka itu harus munculnya itu dari dalam, bukan dari luar. Sebenarnya boleh nggak dari luar? Nah, kadang-kadang seperti ini. Bisa loh, mungkin ada yang seperti ini. Kan kadang-kadang anak tuh harus bisa disiplin, tapi dengan dihukum dulu, mungkin seperti itu. Sebenarnya mungkin kita pun atau saya itu sering melakukan hal yang serupa, mendisiplinkan anak dengan menggunakan apa sih, hukuman, ya. Tapi di sini disiplin di sini dimaksudkan bukan seperti itu. Disiplin di sini adalah menyadarkan anak bahwa dia tahu apa yang dia lakukan itu salah, kemudian dia tahu apa sih kenapa saya berbuat salah, kemudian kenapa, solusinya apa, mereka sendiri yang tahu. Itu yang disebut dengan disiplin positif. Artinya betul tadi Pak Ridi mengatakan sangat bahwa disiplin itu memang munculnya dari dalam ya Pak ya, dari dalam anak. Walaupun dipaksa kita itu tidak akan bisa memunculkan disiplin anak. Saya contohkan seperti ini. Ya. Oke, boleh ada 2 orang guru ke depan.
Ya, Bu Sri memegang, merahasiakan, menghafal tangannya, kemudian anggap di dalam situ Ibu bayangkan bahwa itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan orang tidak boleh tahu, terserah seperti apa, pokoknya orang nggak boleh tahu di dalam ini adalah sesuatu hal yang berharga seperti itu. Nah, Bu Nova di sini nanti akan ditantang untuk bagaimana caranya membuka kepalan tangan tersebut, mau dirayu boleh, mau dibujuk boleh, mau dimarahin Bu Sri sampai dia membuka pun silakan. Jadi usahakan itu bisa terbuka atau memang Bu Sri tidak membukanya nanti. Silakan Bu Nova dan Bu Sri dicoba. Boleh? Monggo. Boleh, silakan. Dirayu. Oh, kue. Apa? Dari ya. Kita dengan tanganmu. Boleh dilihat. Terima kasih ya. Baik, Bu Sri. Boleh saya lihat. Ya. Karena ini suatu rahasia yang tidak boleh semua orang tahu. Gitu. Jadi kesimpulannya mau dibuka atau tidak? Tidak. Tergantung yang merayu ya. Tergantung yang merayu. Atau kesimpulannya kepada Bu Sri, mau dibuka atau tidak itu Bu Sri? Tadi rayunya gampangnya Bu Sri. Boleh dibuka. Ya, sampai saja berarti ya. Ya, terima kasih, kasih tepuk tangan buat Bu Sri dan Bu Sri. Ya, apa sih kesimpulannya dari itu tadi? Ada yang bisa menyampaikan? Ada yang bisa menyimpulkan kira-kira tadi itu maksudnya apa? Kasih nama boleh. Kalau berangkat dari apa yang disampaikan tadi, itu sebenarnya negatif ya. Walaupun istri akan sifatnya ya rahasia memang nggak bisa ada yang tahu. Kemungkinan istri juga nggak mau akhirnya menunjukkan daripada rahasianya gitu yang ada di kepala tadi. Kemudian walaupun misalkan itu sifatnya artinya tidak begitu rahasia. Dibuka ya Pak ya, seperti itu ya. Sebenarnya memang seperti itu. Ini kita terapkan kepada anak. Ada ini, mau anak itu dimarah sekalipun, mau anak itu mau dihujam sama kita sebagai guru sekalipun, ternyata kalau anak tidak membuka dirinya, itu pun tidak akan pernah terjadi. Artinya bukan karena hukuman kita anak itu bergerak, tetapi karena dirinya lah yang mau. Maunya itu atas dasar apa? Maunya itu atas dasar mungkin dia takut melakukan hal tersebut. Udahlah cari amannya, pokoknya saya lakukan saja daripada saya berhukum terus. Nah itu mungkin seperti itu. Itu artinya bisa terbuka. Tapi yang membuka itu sebenarnya bukan hukumannya, tetapi diri dia sebenarnya. Semuanya itu bergantung terhadap anak. Seberat apapun hukuman yang kita berikan, semau apapun rayuan yang kita sampaikan, atau katakanlah apa ya, gambaran-gambaran ke depan seperti apa yang kita gambarkan kepada anak, kalau dia tidak membuka pikirannya, tidak membuka diri, tidak akan pernah terjadi. Seperti itu bisa terjadi di sini, tetapi dengan syarat, bukan dengan syarat, artinya dia akan membuka dirinya, tetapi dengan sebuah hukuman itu pun, walaupun kita marah, kita hukum, itu bukan karena kita loh dia membuka diri, tetapi karena diri dia. Saya takut kena marah, saya takut dihukum lagi, seperti itu. Kemudian ada pula memang anak yang ketika dia disuruh buka pun dia membuka, karena memang dia menginginkan sesuatu hal yang baik. Tapi memang apapun bentuknya, kita dan siswa itu tidak akan pernah yang namanya bisa membuka. Teman-teman ada pendapat lain tidak dengan apa yang telah kami sampaikan supaya kita bisa masuk ke materi berikutnya. Ide-ide lain, pendapat lain atau cerita, sharing tentang motivasi yang juga manusia tadi. Yang dimana Bu Elia, ya Pak Sinang, silakan kita kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk
menanggapi dari apa yang disampaikan apa anak gitu ya. Sebenarnya bagaimana usaha kita itu artinya untuk kata awal kita itu meyakinkan ya kepada anak tersebut atau menyadarkan kepada anak tersebut dengan aturan-aturan yang ada di sekolah kita atau misalkan saat itu ya, gimana kita bisa menerapkan atau meyakinkan kepada mereka bahwa tatib itu gunanya untuk siapa, ya. Jadi sehingga mereka itu artinya itu tidak tenang di pikiran mereka itu bahwa tatib itu merupakan sebagai apa namanya paksaan. Jadi kita berusaha meyakinkan mereka atau menyampaikan kepada mereka bahwa tatib yang ada di sekolah ini adalah gunanya untuk mereka sendiri. Tadinya kita sampaikan, misalkan salah satu contoh, tatib misalkan seluruh siswa-siswi SMP Nusa Barat untuk berpakaian yang rapi, gitu ya. Nah, bagaimana kita menumbuhkan ke mereka itu, artinya berpakaian rapi itu gunanya untuk mereka supaya mereka kelihatan ya cantik, ya, yang laki-lakinya kelihatan tampan, gitu ya. Nah, sehingga mereka itu nanti merasa bahwa tatib itu adalah bukan paksaan, tapi gunanya untuk mereka sendiri. Gitu. Jadi kalau mereka sudah menyadari itu, otomatis artinya mereka akan rela untuk menjalankan itu. Artinya gunanya untuk saya loh, artinya bukan paksaan. Nah kemudian masalah apa namanya tadi itu yang hukuman tadi, ya, pada dasarnya sebenarnya sifat manusia ini sebagai zat ya, kalau di dalam IPA itu artinya itu pada dasarnya dia benda itu bersifat artinya malas, gitu ya. Artinya malas. Kalau di dalam fisika itu ya hukum nomor 1 itu kan kalau misalkan dia sedang bergerak malas untuk, artinya itu berarti kalau sedang berhenti malas untuk bergerak, gitu ya. Nah kemudian ya artinya bagaimana kita artinya apa namanya mengajak anak itu dengan apa rasa kasih dan rasa sayang, gitu. Jangan seolah kita merasa dipaksa, gitu. Artinya kita hukum seperti kata yang tadi, walaupun hukum keras juga, gitu ya, maka dia akan tertolak loh, gitu. Tapi bagaimana kita artinya mengajak mereka dengan secara halus, gitu. Karena kalau kita tarik dengan secara kasar, otomatis dia akan menolak. Artinya dengan bahasa, artinya dengan apa namanya contoh-contoh yang kita berikan kepada mereka, gitu. Sehingga mereka menyadari tadi artinya tidak ada unsur keterpaksaan. Nah itu dari saya. Datang gimana sih? Ada yang terima kasih ya Pak Sina atas masukan dan boleh silakan. Mungkin saya setuju sama Pak Sina tadi, kata penting. Karena sekolahan ini sebenarnya sudah titik ya. Sebelum mereka masuk ke sini pun kita sudah membagikan hal penting. Hanya saja mungkin ya bahasanya guru itu bukan memberi hukuman tapi lebih ke konsekuensi. Nah, konsekuensi itu berupa adalah hal yang maksudnya konsekuensi itu sudah diutarakan. Maksudnya kalau anak tidak menggunakan kaos kaki dengan cara di sekolah, misalnya di sekolah kaki ya, sudah ada konsekuensinya kaos kaki diambil. Jadi memang anak-anak itu sudah tahu ketika mereka melakukan kesalahan itu selalu ada konsekuensi, bukan hukuman. Jadi kalau hukuman atau tidak, nggak ada, anak-anak nggak tahu ada tanda tertib, ada konsekuensi. Mereka tanya, oh nggak boleh pakai kaos kaki di bawah mata kaki. Nah itu aja kan mereka tahunya, tapi mereka tidak tahu konsekuensinya apa. Jadi maunya ada tanda tertib itu dibarengi dengan konsekuensinya. Jadi mereka tahu. Jadi bukan tiba-tiba, nah kamu nggak pakai ini kaos kaki dan mata kaki, lepas bingung lah. Memang ada peraturannya ya, kalau nggak pakai ini kaos kaki dicopot diambil. Ada kan bahasa konsekuensinya. Tetapi ketika anak itu sudah tahu, ketika mereka menganggap sebuah hukuman ada konsekuensinya, dan mereka tidak akan mengulangi lah istilahnya, harus mengurangi kesalahan atau ikut mematuhi tanda tertib. Contohnya anak laki-laki tidak boleh rambutnya panjang, ya contohnya seperti itu. Konsekuensinya jika masih dengan rambut panjang itu akan
dirapikan oleh dan guru BK. Jadi ketika kita melakukan kemampuan rambut, mereka sudah tahu memang tidak boleh rambut panjang, sudah ada konsekuensi dari melakukan. Sama seperti kita orang dewasa lah ya, ada konsekuensi harus menggunakan helm. Konsekuensinya adalah kalau kita pakai helm ditilang. Nah itu peraturan yang memang sudah ada konsekuensinya. Jadi bukan berupa hukuman yang tiba-tiba anak tahu nggak boleh melakukan itu tiba-tiba dihukum. Ya, terima kasih Bu Nana. Teman-teman lain ada yang lagi mempunyai ide atau ingin memperkuat dari Pak Sinang atau Bu Nana, atau ada pendapat lain, silakan. Jadi, oke, saya mencoba ini ya, sebenarnya dari Pak Sinang dan Bu Nana sudah jelas. Jadi kita perkuat saja. Tadi Pak Sinang menjelaskan gimana sih trik untuk menumbuhkan kesadaran anak-anak untuk menjalankan peraturan ini. Karena kita memang sudah ada peraturan saya, sudah ada. Gimana caranya sekarang tadi merasa oh saya harus bersih, saya harus ganteng, saya harus cantik. Gimana caranya? Bersih, otomatis saya juga bisa keren loh. Atau juga kita bisa dengan menunjukkan di kelas anak-anak yang berpakaian rapi. Saya pernah itu ada anak saya, murid saya. Dia pakainya rapi, saya suka lihatnya. Jadi saat kelas saya panggil di kelas. Coba Ibu pengen lihat kamu maju. Jadi temannya semua lihat. Menurut kalian atribut ini sudah benar tidak? Benar. Ganteng nggak? Ganteng Bu. Coba mulai ke kakinya. Jadi itu. Jadi yang lain anaknya ya, yang tidak rapi tentu aja nggak saya panggil. Nanti malah menumbuhkan rasa tidak percaya diri ya. Malah benar. Jadi saya bilang, nah anak kalian sudah mulai dewasa. Kita harus menjaga kesehatan dengan cara apa? Rapi, mandi yang bersih. Padahal kalau kita berpikir, oh ya SMP loh mereka pasti tahu. Enggak, kenapa salah? Kalau kita SMP banyak yang nggak sadar dengan membersihkan dirinya. Jadi kita jangan menganggap kita sama-sama sama mereka. Jangan menganggap di rumah kita didikan anak kita, mereka juga mendapatkan di rumahnya. Ternyata nggak sama. Jadi ada memang mereka di rumah emaknya aja nggak tahu anaknya gosok gigi apa enggak. Jadi jangan kita sampai ya, kita kan kadang standar kita itu kalau kita di rumah ya, oh, kalau anak saya pasti tahu lah gosok gigi itu penting. Ya pasti dicuci lah baliknya disetrika kalau anak saya. Nah kadang kita lihat anak yang lain, oh dia begitu ya, jangan salah ternyata mereka pernah saya agak anak itu ya, saya tanya pernah ternyata dia nggak pernah setrika baju. Alasannya kenapa? Karena ibunya nggak pernah mengajarkan dia baju itu disetrika. Mau jilbabnya baca, jadi saya kasih tahu nak ketika nanti kalau setrikanya disetrika, jilbabnya disetrika, bajunya dirapi, itu akan terjadi dengan cara-cara yang tidak membuat mereka merasa malu, dengan cara-cara yang membuat mereka merasa bahwa kita itu memperhatikan mereka dan tidak membicarakannya di depan orang. Jangan sampai kita membuka perasaan dengan kamu ini lihat kok teman kamu rusuh, bajunya dikeluarin, kamu udah kayak orang dari kebun aja. Itu mungkin mereka sadar bahwa mereka itu nggak sama temannya, tapi itu kan bukan kekerasan. Nah, itu mungkin itu ya, Pak Sinang trik-trik dari saya. Kita harus lebih mendekatkan secara, kalau memang kita ada murid yang bermasalah, jangan kita tegur di depan orang ramai. Kadang kita ini lupa ya, emosi. Anak itu kita panggil ke kantor, kita marahin depan guru yang ada di kantor itu. Lalu guru-guru lain pun terpantik ikut berbicara. Oh iya, memang ini. Nah, ya saya juga gitu. Harusnya yang lebih baiknya menurut saya ya kebiasaan kita. Saya juga kalau siapa itu anak ini bukan lagi. Oh, jam saya juga. Akhirnya si anak tadi sendiri tersudut dengan mulut-mulut kita ini. Nah, jadi lebih baiknya gimana? Jangan memarahi mereka di depan dewan guru lain ataupun teman-temannya. Ataupun jika kita menyaksikan, kita tahan dulu lah lisan kita. Biarkan wali kelasnya atau guru yang berwenang ya mendidik anak tersebut. Jadi kita tahanlah emosi kita ya. Mungkin nanti kita bisa melampiaskan setelah dia buat. Mungkin itu lebih memberikan efek menghargai anak tersebut ya, dan menumbuhkan kesadaran dia bahwa oh iya ya, saya salah, saya besok harus seperti itu ya. Nah, untuk hukuman dan konsekuensi, jadi
perjelas dulu, ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, kira-kira UEK, kalau nih UEK, kita sharingnya ada murid, dia tidak kerjakan PR di kelas UEK. Kira-kira apa yang Ibu UEK lakukan? Kalau tidak mengerjakan PR, saya beri waktu untuk mengerjakannya lagi. Dan kalau dia mau mengerjakan, saya silakan stay di kelas. Kalau enggak, saya minta untuk mengerjakan di luar. Jadi, seperti itu saya dengan cara itu ada perubahan. Tapi sejauh ini ya, realnya ternyata di luar dugaan dengan cara apapun, misalnya kita dengan baik-baik, kita ngobrol, sharing berdua dengan anak ini, ternyata nggak bisa ya. Akhirnya nih, jujur aja, dengan cara kita saya suruh keluar, dengan tidak adanya mereka aman. Karena saya sudah ada sama sekali dan itu terjadi sekarang saat ini yang saya lakukan di kelas 8B. Oke. Karena dengan pendekatan, dengan face to face tidak bisa. Terus itu dengan kelas juga tidak bisa. Sudah dilakukan semua, akhirnya saya sedang menyerah dan akhirnya saya dikeluarkan dari acara. Iya. Sudah berjalan 2 hari. Mungkin itu tidak baik ya, tapi saya untuk menekan emosi saya akan menggerakkan diri saya dengan seperti itu. Mungkin besok pagi saya mungkin bisa berubah pikiran apa-apa untuk ya. Iya. Kalau untuk rekan yang lain, kira-kira bagaimana? Saya mulai mungkin kalau ada perubahan, mungkin hati saya akan tergerak dengan memaafkan dia, dengan dia mau berubah. Saya misalnya dengan menanyakan, saya berjanji nggak akan mengulangi lagi, tapi dipegang itu janjinya. Jangan sudah lewat dari 3, 4 kali, 5 kali minta maaf seperti itu terus diulang-ulang terus, ternyata masih dilakukan lagi gitu. Nah, saya nggak bisa ngomong apa lagi, terus gimana? Ya tahu solusinya nanti. Saya sudah dirubah lagi, insya Allah dengan beberapa waktu yang mungkin saya akan kembali lagi mengambilnya dengan baik-baik. Ya, setelah saya mengalah gitu ya. Sebenarnya jadi maaf ya, Nggak apa-apa, kita sharing ya. Jadi ibu di sini maksudnya kita tuh nggak ini ya. Saya sama Bu Eva bukan ngajarin, kita sharing satu dan juga gitu. Jadi kita belajar gimana sih yang benar. Ya, tapi kita kan manusia kan ada batasnya juga. Dengan terus menyerah, tapi mungkin dengan hati kita tergerak nanti dengan anak itu berubah, atau nanti dia kapan gitu tunggu kita, dia moodnya kapan mau buka, ya kita mau jangan cepat. Sri, ya silakan Bu Sri. Makasih BK. Kalau saya ini kenyataan ya, yang sering saya lakukan di kelas itu kalau misalkan anak, memang semua guru sih ya, kalau anak itu kita suruh mengerjakan tugas orang, selama ini saya melakukannya dengan saya suruh mereka mengerjakan pada saat itu juga, tetapi konsekuensi yang saya kasih tahu sama mereka, nilainya tidak sama dengan nilai yang mereka menentukan tepat waktu. Nah, mungkin itu mereka lebih paham. Dengan kemudian kalau sudah ada konsekuensi seperti itu, jadikan anak yang sudah mengumpulkan terlebih dahulu, mereka tidak ada kesimpulan sosial. Sama mungkin dia saja. Jadi setelah mendengar dari contoh kasus Bu Eka dan Bu Sri, di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa ini kalau hukuman itu yang kita lakukan adalah tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Misalnya tadi kayak misalnya Bu Eka tadi setelah hukum sudah berkali-kali, ternyata begini, akhirnya saya nyerahin. Saya suruh keluar kelas, saya nyerah dulu deh ya. Yuk dikasih kesempatan berkali-kali. Tapi mengganggu yang lain dalam kelas itu, oke lah, tidak mengajarkan, tapi tetap aja mengganggu gitu. Jadi saya udah habis itu kesabaran, sudah ada untuk nilai, saya sudah jelaskan juga konsekuensinya seperti itu sama Iya. Nah, jadi untuk poin misalnya kita suruh dia keluar kelas itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi itu mereka sudah tahu kesepakatan kita. Mereka itu tadi itu bisa masuk konsekuensi juga. Oh, nilai kamu ternyata nggak tuntas karena kamu ini. Nah, itu namanya konsekuensi. Contoh lebih mudahnya, misalnya saat anak tidak memakai atribut lengkap, tidak memakai atribut
dia keliling lapangan lari. Kira-kira teman-teman itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau misalnya anak adik tidak memakai atribut sesuai aturan, saya pakai kaos kaki warna hijau, pink. Kalau kita beri hukuman dia keliling lapangan sebanyak 2 kali, kira-kira itu hukuman atau konsekuensi, Vera? Kenapa? Karena melanggar aturan ya. Karena dia melanggar peraturan, jadi dia harus sesuai melanggar, karena harus pakai kalau sakit ini kadang-kadang pakai pink. Dia menerima konsekuensi. Nah, yang lebih mudah deh. Ini pelajaran olahraga misalnya. Enggak, pelajaran matematika misalnya. Satu pelajaran Nana. Nana ada muridnya yang tidak mengerjakan PR. Lalu Nana suruh push up 10 kali. Itu hukuman atau konsekuensi? Bira yang mana? Bira dulu. Kenapa Bira? Karena dia melanggar dan tidak ada hubungannya dengan materi, itu ada hukuman. Kalau konsekuensi misalnya tidak mengerjakan PR, karena kasih kamu ukur geometernya, itu konsekuensi. Masuk ke materi ya. Kalau konsekuensi itu yang kita beri ke murid itu sesuai dengan pelajaran. Misalnya orang kan ada muridnya yang melanggar aturan, disuruh rahmat keliling lapangan 3 kali. Nah itu kan hukuman karena dia dulu olahraga. Itu konsekuensi. Jadi harus ada relate dengan mata pelajaran kita. Nah harus berubah jadi hukuman itu kalau dia tidak menghubungkan dan secara spontan itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan dan itu ada kaitannya dengan materi. Jadi saya ikut sampai sini. Oke, alhamdulillah teruskan lagi oleh Bapak. Saat ini itu mulai saya sadari ternyata apa yang saya lakukan selama ini salah itu seperti ini. Anak itu tumbuh dengan kodratnya sendiri. Artinya anak sudah punya potensi baik itu dari rumah dan dari lahir sebenarnya. Kemudian tugas kita di sekolah itu bukan untuk menanam ataupun menumbuhkan, tetapi hanya sekedar merawat saja. Artinya tadi ketika saya kaitkan dengan masalahnya mereka, sudah saya kasih tugas, sudah saya kasih ini segala macam, tapi nggak berubah. Nah, harapan kita ya memang tidak semua apa yang kita usahakan itu akan mengikuti. Agar sekarang di eksternal ya Pak ya, dikasih motivasi. Kalaupun seandainya nanti anak tidak berubah, itu sebenarnya bukan berarti bukan tugas kita ya Bapak Ibu. Artinya kita sudah bagaimana caranya kita rawat loh. Rawatnya dengan cara apa? Ya pastinya dengan tadi caranya adalah salah satunya tadi adalah memberikan hal-hal baik, positif, teladan ataupun contoh-contoh yang baik kepada anak-anak seperti itu. Jadi apakah kita harus maksa ketika kita tidak berhasil dalam ini? Tidak juga. Yang penting kita sudah memberikan hal baik, teladan yang baik. Karena memang tidak semuanya kita memberikan anak kamu harus begini, anaknya segala macam. Anak nurut tidak. Bisa jadi dia berulang-ulang, tapi teruslah sebagai guru kita memberikan hal-hal baik. Karena yakin saja hal baik yang kita tanam hari ini tidak berdampak saat ini, mungkin 20 atau 10 tahun yang akan datang kita akan lihat ternyata banyak loh Bapak Ibu anak yang saat ini nakal sekali itu malah lebih ada yang sukses. Ya kan kita tidak tahu, artinya mungkin di antara kita ataupun di antara ibu bapak guru itu sudah menanamkan doktrin-doktrin baik tadi, tapi dia nggak bisa nerima pada waktu di sekolah. Dia terimanya nanti dia baru mencerahnya setelah kuliah mungkin. Artinya jangan berputus asa selagi memang apa ya Bu Eka seperti itu tadi ya, sudah nyerah saya. Memang Bu, memang seperti itu. Tugas kita hanya menuntun mengarahkan anak itu kemana, mau dia nanti hasilnya seperti apa, kita berharap hasilnya baik, kan gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan kita sebagai guru. Saya pun di sini masih sangat
sangat bercengang lah katakanlah seperti itu. Saya selalu melakukan yang pertama, kita lihat di sini. Sambil dulu sana, Oh, suaranya ada ya? Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawabnya. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi mengkuku biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadut, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Pukulan bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi begitu adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Misalkan ibu tidak bisa meminta kamu. Aduh, gimana ini? Maaf Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini untuk absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan terlambat lagi kalau ibu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak pasal. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat,
karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Sebelum itu sampah misalnya beribu itu pernah saya lakukan dan sekarang berusaha walaupun tidak di fase manajer berusaha ke arah sana. Atau teman-teman ada yang ingin menyampaikan dulu berkaitan dengan 5 posisi kontrol yang terdiri atas 1 pembuku, kemudian adalah pembuat merasa bersalah,
yang ketiga adalah teman, dan keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah posisi yang paling ideal, yaitu posisi manajer. Ada yang ingin disampaikan dulu tidak? Ada yang mau nanya Bu, apa? Iya, ini aku nanya. Oh iya. Kalau kita pakai yang sistem manager, berarti kita kan nggak setiap anak itu sama ya, benar ya. Karakter mereka ada yang memang lembut, ada yang karakternya itu memang keras, masa bodoh. Kita lembutin kayak gini, besok ada kemungkinan dia mengulangi lagi. Ada kemungkinan dia mengulangi lagi. Iya, ada karena anak-anak kita tuh modelnya yang bakalan mengulangi lagi. Modelnya. Iya, dia mengulangi lagi karena tidak ada konsekuensinya. Kalau saya sih manajer tadi, saran saya dari manajer tadi ditambah lagi satu, tapi bukan hukuman. Amal untuk mereka dan amal untuk kita. Apa itu? Suruh mereka membaca ayat suci Al-Quran walaupun satu surat. Ya, jadi kan mengenalkan. Jadi dia agamanya seagama dengan kita. Kalau misalkan nggak seagama dengan kita, ya kita suruh sesuai dengan agama mereka gitu. Jadi tetap ada konsekuensi, tapi tetap menggunakan yang manajer tadi yang dia. Boleh ya, artinya seperti ini. Nanti setelah ini nanti akan ada pembahasan segitiga restitusi. Iya. Nanti di mana segitiga restitusi dibagi menjadi tiga bagian, tiga tahapan. Yang pertama adalah tahapannya itu menstabilkan identitas, yang kedua tahapannya adalah validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Sebenarnya harusnya tadi kita keyakinan sudah bahas, tapi tadi sudah di-spill sedikit di Mario ya. Pada saat kita nanti menjelaskan di segitiga restitusi, boleh memberikan sebuah penguatan terhadap anak. Kamu lagi semangat ya anak. Ini akan berdampak baik. Itu boleh, itu namanya penguatan. Nanti akan kita bahas nanti setelah ini. Ya, terima kasih banyak Ibu. Ya. Ada lagi yang lain? Kalau menilik dari apa Jessica tadi, memang yang paling ideal tadi posisi manajer ya Bu ya. Ya intinya kalau saya baca artinya apa yang kita lakukan selama ini ada sifatnya seperti hukuman tadi ya, artinya secara spontanitas, bukan konsekuensi daripada artinya itu apa pelanggaran daripada aturan yang kita bikin ya. Jadi pada dasarnya memang ideal, artinya untuk posisi manajer tadi, artinya seperti kata saya tadi dari awal, artinya memang aturan ataupun tatib aturan di sekolah kita ini memang sudah kita bikin dan punya konsekuensi tersendiri. Nah jadi tugas kita artinya mengingatkan mereka, gitu loh, gitu kan, dengan aturan itu, gitu kan. Nah sehingga artinya tidak terjadi kita menghukum anak secara apalagi secara frontal gitu ya. Artinya mereka juga nanti bisa artinya feedback ke kita, bisa menuntut kita juga kayak gitu kan. Artinya kita banyak menjalankan aturan-aturan sifatnya hukuman yang tidak sesuai dengan jalur yang ada gitu. Kalau sampai anak itu misalkan menuntut itu kita bisa kena loh gitu. Jadi lebih ideal yang posisi manajer tadi. Ya, kita artinya menyadarkan mereka gitu loh. Dengan aturan yang sudah ada kan kayak gitu. Sehingga mereka akhirnya menyadari itu dan mereka tahu konsekuensinya sehingga mereka tidak akan mengulangi apa yang mereka lakukan yang salah tadi. Ya, terima kasih Pak Sina. Bu Eva, mau menambah? Oh iya, nanti ya Pak. Iya. Terima kasih Pak Sinang tadi. Saya setuju dengan Pak Sinang bahwa yang guru terbaik lakukan itu menjadi guru sebagai manajer. Saya sangat setuju karena sebagai manajer saya rasa guru bisa memotivasi anak dan bisa mempromosikan anak untuk menjadi yang lebih baik. Nah, contohnya itu waktu itu saya PPL di Bandar Lampung kan, SMA 1 Bandar Lampung. Jadi banyak anak-anak di sana itu Bu sudah termotivasi bahwa jika mereka itu melakukan tata tertib, disiplin seperti mengerjakan tugas dengan disiplin gitu kan. Nah mereka itu akan mendapatkan nilai yang baik demi untuk mengejar tempat kuliah yang favorit gitu Bu. Jadi mereka mempunyai motivasi seperti itu Bu. Ya, dan sebagai manajer saya rasa kita bisa memotivasi mereka dan bisa membantu bagaimana cara mempromosikan mereka untuk
agar mereka bisa diterima di universitas yang mereka ini. Tapi ya saya juga meminta saran dari ibu, siapa tahu ada kiat-kiatnya gitu, bagaimana menumbuhkan rasa motivasi mereka itu khususnya di daerah kabupaten gitu. Karena saya lihat itu tuh yang anak yang mempunyai motivasi yang lebih tinggi itu kayaknya yang sejauh ini ya Bu ya, lebih sadar itu anak-anak, kebanyakan anak yang di kota yang sudah tahu seperti itu gitu. Oh, saya mau ke sini, saya mau ke situ gitu. Jadi saya harus rajin nih, jangan sampai, maksud saya kita ini walaupun kita di kabupaten jangan sampai kita tertinggal gitu sama anak yang di kota. Terima kasih Bu. Teman-teman Komisi Sultan, ini tadi Pak ya, terima kasih banyak dengan Mas Inam bahwa tadi sudah menyampaikan apa yang dikatakan Mas Inam bahwa The Bluetooth device is ready to pair. yang paling ideal memang posisi yang kelima, dan saya yakin memang posisi ini susah sebenarnya kita mau mencapainya ya Pak ya. The Bluetooth device is connected successfully. Ini memang kita sudah punya sebuah keyakinan Pak, atau keyakinan itu bahasa sekarang itu karena muncul dari hati ya, peraturan yang dibuat tapi memang munculnya dari hati sebenarnya gitu. Kita keyakinan itu dilanggar kata Mas Inam. Nah ini berarti ada konsekuensinya kata Mas Inam tadi. Ya benar sekali Pak, artinya gini. Apa yang katakan Mas Inam bahwa The Bluetooth device is ready to pair. yang paling ideal memang posisi yang kelima, dan saya yakin memang posisi ini susah sebenarnya kita mau mencapainya ya Pak ya. The Bluetooth device is connected successfully. Ini memang kita sudah punya sebuah keyakinan Pak, atau keyakinan itu bahasa sekarang itu karena muncul dari hati ya, peraturan yang dibuat tapi memang munculnya dari hati sebenarnya gitu. Kita keyakinan itu dilanggar kata Mas Inam. Nah ini berarti ada konsekuensinya kata Mas Inam tadi. Ya benar sekali Pak, artinya gini. Nanti di tahapan ini, di tahapan pada waktu kita melakukan sebuah pelanggaran terhadap sebuah keyakinan, nanti akan ada penyelesaian selanjutnya. Kita menanyakan kembali peraturan apa sih atau keyakinan apa yang sudah dilanggar. Solusinya gimana? Jadi solusinya tidak dari ini. Tapi solusi itu yang muncul adalah siswa sendiri yang ingin menyampaikan, Bu, saya ini tidak bisa loh Bu mengerjakan matematika misalnya. Iya, maaf Ibu Nana. Tidak bisa matematika, saya ini susah Bu berhitung. Boleh tidak Bu kalau saya ini bernyanyi saja Bu, tapi bernyanyinya berkaitan dengan materi yang tadi yang berkaitan dengan matematika, tapi sampai gitu loh Pak. Artinya gini, mau ke Jakarta itu tidak harus dengan bus yang sama. Mau ke Jakarta tidak harus dengan mobil ataupun mungkin pesawat, banyak cara ya Pak ya. Artinya anak itu punya sesuatu hal yang memang berbeda-beda. Jadi ketika kita menanyakan keyakinan apa yang sudah dilanggar, bagaimana solusinya, nanti anak akan bercerita sendiri mengalir. Saya maunya seperti ini, saya memang betul melanggar peraturan. Nanti akan ditampilkan dengan Bu Marlin. Sudah ada beberapa kasus yang sudah ditangani ya, Bu Marlin ya, seperti itu. Kemudian tadi Bu Uut, begitu ya Pak, Bu Sinam. Bu Uut tadi mengatakan apa sih motivasi seperti apa sih? Sebenarnya di sini motivasi manusia itu sebenarnya ada 5 ya. Ya, motivasi bertahan hidup, kemudian motivasi untuk mendapatkan kesenangan, cinta dan kasih sayang, kemudian motivasi mendapatkan kekuasaan, kemudian yang terakhir adalah kebebasan. Nah, sekarang pernah tidak kita tanya dengan anak kita, pernah tidak kita perhatian sama anak kita sebenarnya dia kurangnya di mana? Pernah tidak seperti itu? Kadang-kadang anak bermasalah, Bapak Ibu, anak bermasalah itu hilangkan persepsi kita, hilangkan mindset kita bahwa anak itu nakal. Mengapa? Anak bermasalah itu pasti anak punya tujuan. Itu yang kita sebenarnya tidak pernah gali. Kenapa? Ini berkaitan dengan motivasi tadi. Ternyata di rumah anak kurang kasih sayang, makanya nyalong di sini, cari perhatian di sini. Kemudian ada anak yang sangat diam sekali. Kenapa? Karena kita mungkin tidak pernah memberikan kebebasan kepada anak. Contohnya seperti ini. Ada anak yang pintar, tapi tidak pernah kita naikkan kompetensinya. Kita anggap di kelas 7A yang pintar adalah Adinda, katakanlah misal seperti itu. Semua guru terfokus kepada Adinda. Mereka lupa rupiah
yang satu mungkin pintar, oke ya, Bu Nana jangan protes. Mungkin pintar, dia punya potensi, kita nggak tahu. Motivasinya sebenarnya saya di sini punya visionernya, ingin sekali menggali. Sebenarnya saya pun punya motivasi yang sangat minim. Apa itu? Saya sudah pernah kelola di situ. Ternyata saya minimnya tidak usah saya buka. Sebenarnya saya pengen sekali teman-teman ya belajar di situ. Hari ini boleh nggak kalau dibagi habis ya waktu ini? Habis ya. Baik terus. Artinya seperti itu ya Bu. Sebelum kita memberikan masukan, kita juga harus tahu anak ini sebenarnya perlu motivasi apa? Apakah dia memang kurang bahagia di rumah sehingga dia membutuhkan kebahagiaan sekolah? Apakah mungkin di rumah dia kena marah terus kurang kasih sayang sehingga dia membutuhkan kasih sayang cari perhatian sama kita? Kadang kan anak-anak ada yang ngalah, ibu, padahal itu masalah sepele, ini nggak penting kan? Saya harus, ya iya nak, kan kadang-kadang gitu ya, ibu saya nggak ini loh, misalnya seperti itu, padahal mas, ini kan bu, pena saya ada yang ambil, iya gitu ya, kadang-kadang menurut kita tidak penting, tapi ternyata dia butuh, dia tuh punya ada motivasi yang kurang, ada kebutuhan yang kurang terpenuhi seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan anaknya itu apa, baru kita nanti memberikan masukannya seperti apa. Sebenarnya pengen sekali yang visioner tadi, tapi waktunya mungkin terbatas, karena nanti akan dijelaskan sama Bu Marlin bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi atau kita berada di dalam posisi manajer tadi. Jadi nggak perlu marah, nggak perlu jadi penghukum, nggak perlu jadi pemantau, tidak pula kita harus ya sudahlah anakku sayang, ya ternyata tidak juga seperti itu. Iya, ternyata nggak perlu juga seperti itu. Ya udah saya Kasih penguatan tulis disampaikan Bu Eva tadi untuk kebutuhan dasar manusia. Nah, contoh satu aja yang sudah baru terjadi di sekolah kita Pak ya. Jadi anak-anak kita kadang kita nggak percaya loh, mereka itu bisa melakukan sesuatu. Contohnya saya pribadi, misalnya anaknya ide, Bu, nanti kita bikin acara begini-begini ya. Saya harus berpikir, wah, pikirannya mudah apa? Ngumpulin uangnya susah gitu. Siapa yang mau ngerjain? Nah, padahal kemarin coba acara Raskokan, nggak ada campur tangan dari Dewan. Bisa kan hebat, ngumpulin uang sekian juta loh anaknya. Anak yang mengerjakan anak OSIS dan pembina OSIS bisa anak kelas 5. Mereka cari drone-nya itu sendiri. Aku tanya, Nak, kalian dari mana sih dapat? Kami tanya sekolah lainnya pakai drone. Berapa biayanya? Sekian Bu. Dari mana uangnya? Kami kumpulin Bu, kayak ini begini-begini. Kami bikin konsepnya, kami lihat di TikTok. Hebat nggak? Keren nggak videonya? Nah, itu salah satu contoh bahwa kita harus percaya dengan mereka. Ya, kita harus, oh mereka bisa loh, kasih uang. Nah, salah satu contoh mungkin yang agak butuh kekuatan seperti anak tadi di kelas, males di kelas. Kita harus tahu kebutuhan apa sih dia ini, karena anak ini butuh itu dia kurang memenuhi kebutuhan kebebasan. Jadi ada anak yang mau bebas, dia nggak suka di kelas, bosen, capek. Kalau kebebasan ini gimana ya cara memenuhinya? Kita cari uang lain, kayak misalnya sekiranya kuliah kita belajar di UKM, ada yang mau enak yuk. Kalau kita luang, ada pohon tingkat, badannya sejuk, kita belajar di luar sekali ini 1 jam atau 2 jam. Jadi mereka nanti lihatlah ubah perilakunya. Ada yang happy, ada yang kepanasan. Disitulah kita merefleksi. Oh, jadi anak yang ini pengennya kayak gini loh, anak yang ini seperti ini. Nah, dengan apa? Kita sadar dulu kebutuhan mereka apa. Yang kayak kata berapa tadi ya, hal-hal sepele dari kelas kita lagi capek dan untuk mereka. Bu, karena saya hilang. Bu, dia ini loh orang saya. Bu, Bu ya Bu ya sebenarnya. Kasihan SMP kok masih campur banget. Kita apa kebutuhannya? Nanti mereka kebutuhannya perhatian, kasih sayang kurang. Ya apa loh nak saya, jangan gitu lah nak. Nah, jadi kita menyadari apa sih kebutuhan mereka bisa kita berikan. Itu ya. Nah, untuk solusinya pertanyaan Budania tadi, gimana sih caranya? Di sini ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini prosesnya kan dari tadi ngomong aja gimana sih dealnya ngejalaninnya. Di sini ada segitiga restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa ke kelompok mereka dengan karakter baik. Nah, jadi setiap anak yang bermasalah itu jangan masuk BK, masuk ke ruang guru, keluar dari kamar itu lemas. Itu
kebanyakan kita keluar dari ruangan kita, mereka itu yang kesal. Saatnya saat mereka keluar dari BK atau kantor, mereka dapat pencerahan, harusnya dapat solusi dari masalah yang mereka lakukan. Contohnya seperti apa? Yang pertama, saat anak misalnya yang paling banyak ini yang bikin emosi berkelahi atau lompat tangga, kita panggil anak itu, kita dengerin dulu curhat mereka, alasan mereka. Jangan mereka baru datang kita langsung, wah kamu lagi, gitu ya. Ya kerjanya ya, kami memang anaknya lambakan terus. Kamu ini kerjaan, jangan. Mulai sekarang saat mereka ada masalah, duduk di sini nak duduk. Kita duduk, kita tanya, kenapa kamu melakukan? Harus keluar. Mereka harus keluar alasan mengapa. Kita dengerin, kita tungguin. Nanti kan enggak, Bu, saya males. Kenapa nak males? Gali, kita kepo. Gali. Bosan di kelas, kenapa bosan di kelas? Apa gurunya nggak menyenangkan? Apa kamu nggak suka pelajaran itu? Tanya terus sampai kita dapat alasan kenapa mereka melakukan hal itu. Jadi itu di tahap menstabilkan emosi. Jadi saat segi garis itu sih, yang pertama menstabilkan emosi. Jadi mereka datang ke ruang kita deg-degan dong, depan, takut, aduh gimana? Kita tenangin dulu, stabilin emosinya dengan cara apa? Kita dengar curhatan mereka. Apa yang mereka rasakan? Kenapa mereka melakukan? Tanya dulu. Jangan emosi dulu. Walaupun dalam hati, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, rasanya kayak jangan. Jadi kita dengar apa? Keluh kesah mereka. Setelah mereka mengeluarkan unek-unek di hatinya, kita kan merasa dia merasa tenang ya. Kita juga jadi tahu, oh ini loh permasalahan si anak ini. Nah, lalu setelah itu sampai tindakan yang kedua. Setelah mereka tenang, kita tahu alasannya. Ada validasi tindakan, bukan cuma ajang dengar curhat aja, tapi ada satu tindakan yang harus kita lakukan. Dengan apa? Dengan apa? Kita memposisikan kita di posisi mereka dulu. Kita pro dulu dengan mereka. Misalnya kayak tadi, kenapa nak kamu mukulin dia? Iya Bu, dia kurang ajar benar. Ejek sama orang tua saya misalnya, atau dia injak sepatu saya, emosi lah Bu. Saya tinju lah mukanya, saya gambar. Nah, kita jangan langsung nak kamu salah. Kita langsung bilang kita setuju dulu. Oh, jadi kamu emosi. Ya Allah, untung anak tadi gak kamu kejam ya nak, cuma kamu tonjol aja. Jadi dia merasa kita dihina dia. Nah, kan? Oh iya Bu, untunglah gak lebih parah ya. Karena enggak nak anak tadi. Ya, kayak gitulah Bu. Nah, kalau kita tanya keadaan hasil perilaku dia kan menyadari bahwa dia salah. Parah nggak anak-anak tadi kamu tinju? Atau enak nggak anak tadi pas sudah merokok loncat tangga? Selesai aja kita tanya. Iya, oh iya ibu dulu pernah pas muda, saya bapak pernah pas muda, bapak pernah juga merokok kayak kamu ini dia dulu. Dan kita di posisi dia dulu. Iya ya seru ya. Nanti dia cerita dia Pak gini lah. Oh oke. Jadi menurut kamu ya, nah langsung kita tindakan saat dia sudah senang sama kita dan cerita, kita sudah setuju sama dia, kita jangan menyalahkan dulu karena kita iya nak ya, juga ya juga pernah juga. Memang ya kalau anak-anak itu ngecek orang tua kita atau nganggur kita emosi ya nak ya, karena benar betulnya ya, kira ya. Untung kan kamu tadi nggak sampai parah anak itu, gitu kan? Iya, emosi pun buat saya ini. Sudah dia, sudah kita berada di posisi dia, lalu kita menanyakan keyakinannya. Bisa dengan kalimat kira-kira nak, kamu salah nggak sih? Pasti 90% anak bilang iya Bu saya salah. Salah nggak sih nak kamu? Iya Bu saya salah. Kamu kira-kira orang kamu merugikan orang lain tidak dengan dia memukulkan? Atau kira-kira kamu merugikan diri kamu sendiri nggak dengan kamu apa-apa dan kamu merokok? Dia kan menolak dirinya sendiri akhirnya, bukan kita yang kamu salah, kamu nggak, dia sendiri yang jawab. Iya Bu, saya salah, Bu, saya emosi. Oh ya Pak, saya salah, saya tadi lompat pagar ke saat merokok. Oke, sudah dapat kita pengakuan dia bahwa dia bersalah. Lalu berikutnya, kita sampaikan berikutnya. Kalau sudah gini, kira-kira menurut kamu apa ya solusi yang enak ya? Nah di sini kita suka ego kita. Saat anak itu mengeluarkan, ya udah Bu, besok saya nggak mau lagi mengulanginya. Kita ada di hati kita, saya pernah gitu. Enak aja kamu sudah bukan anak orang, kamu cuma mau gini doang. Ya kan, kayak nggak setimpal deh kalau kamu mau berubah doang, nggak itu setimpal. Yang penting itu keluar dari diri dia sendiri, kemauan dia sendiri. Nanti dia bilang kan, kita tanya, gimana nak jadi enaknya solusinya? Ya Bu, nanti saya
besok saya nggak bakal emosian lagi, saya nggak bakal lagi melakukan perbuatan kasar ke teman saya. Tindakan kamu sekarang apa kira-kira? Dia dijawab sendiri. Apa kamu mau ini, oh ya Bu, nanti saya minta maaf. Iya, kamu harus minta maaf. Nah, baru kita menguatkan kan, tapi ide dari dia, saya mau minta maaf Bu. Dia kan harus tanggung jawab sama temen yang dipukul tadi. Saya minta maaf ini. Oke, berarti kamu minta maaf nih. Dan nanti masih mau dilakukan nggak kira-kira? Ya enggak lah Bu, ini enggak, itu kan kasar ya nak. Barulah kita menguatkan, bukan menyalahkan, menguatkan apa dari keputusan dia. Misalnya saya nggak akan ulang lagi, oh iya bagus, jangan diulang lagi ya nak. Karena kan merugikan diri kamu. Ini contohnya, adiknya temanmu sakit, kamu begini. Nah, lalu setelah selesai itu kita pertegas lagi, kapan kamu akan melakukan solusi yang sudah kamu katakan. Jadi itu kita maaf kan, mau berubah, tanya, kapan kamu akan melakukannya? Ya besok Bu, atau hari ini Bu, saya lupa. Jadi selesai kan masalahnya, kita nggak pusing, kita nggak marah-marah, mereka sendiri yang mencari solusi. Kita giring aja. Kalau misalnya solusinya kayak kataku tadi, kepala anak orang tuh pecah, solusinya udah Bu, saya minta maaf, kurang loh menurut kita. Oh kayaknya perlu deh nak, mungkin kamu berobat, kasih dia penanganan. Kita kan dia harus berobat, nanti orang tuanya bermasalah. Mungkin nggak kira-kira kalau orang tuanya kita kasih supaya selesai masalahnya. Nanti kan dia keluar lagi, oh iya ya Bu, tapi gimana ya Bu? Nah, itu terjadi koneksi. Nah, itu ya Ibu. Nah, itu adalah solusi atau segitiga restitusi cara kita menangani murid-murid kita di sekolah. Ini ada contohnya nanti untuk lebih menguatkan lagi akan di sudah mulai. Pulang dijemput, besok berangkat diantar. Dan temui anak yang jadi korbannya itu tadi. Oh iya. Jadi sebenarnya Bu, seperti kata Bu Eva tadi, selepas dari kita menjalani segitiga restitusi yang sudah step by step kita lakukan, jika si anak ini tetap punya permasalahan, kita ada kolaborasi dengan orang tua, kepala sekolah, dengan guru rekan sejawat dan wali kelas. Nah, itulah fungsi kita kolaborasi. Nah, saat kita sudah jangan kita tanggung sendiri. Salah-salahnya anak ini nggak bisa. Itulah pentingnya kolaborasi. Kita konsultasi, Bu, murid saya seperti ini. Itulah pentingnya kita ada komunikasi antara wali kelas dan orang tua. Nah, jika itu pun tidak bisa ditangani lagi, kita punya peraturan kembali lagi. Punya peraturan, punya konsekuensi atas apa yang telah mereka lakukan. Yang penting saat kita menjalani, saat kita menghadapinya, jangan sampai kita terbeban. Karena kita terbeban sendiri, kita merasa kerja sendiri kan. Nah, kita ikut aja step by step teorinya. Jika itu tidak bisa, kita naik lagi kolaborasi ke wali kelas, orang tua, wali kelas sekolah, tindak lanjuti. Kalaupun memang tidak berhasil, ada peraturan sekolah apa yang harus kita tindak. Jadi step itu aja. Ya, jadi jangan stres, tetap semangat. Ada yang lain lagi? Silakan Mbak Sina. Ini. Ya, terima kasih Bu. Kalau melihat daripada restitusi yang saya tadi, ya, itu memang sudah benar-benar ideal itu, artinya tepat. Artinya di mana kita menyelesaikan masalah itu bukan artinya semata-mata dari kita salah itu salah. Artinya kita ini dengan segitiga restitusi tadi itu artinya kita menggali dari anak itu apa permasalahannya, kemudian kita artinya menyadarkan mereka. Ya, sehingga kalau mereka sadar, tujuan kita kan artinya anak itu supaya tidak artinya mengalami atau melakukan hal yang sama di hari-hari yang akan datang kan gitu. Jadi tujuannya yaitu kita menyadarkan anak, artinya kita menggali permasalahannya gitu ya, kemudian kita menyadarkan mereka sehingga mereka artinya yang akan datang dia tidak akan mengalami atau melaksanakan hal yang sama. Itu udah tepat itu. Iya. Dan itu juga yang harus kita garis bawahi adalah bahwa itu keluar dari diri mereka. Nah itu iya. Itu yang penting. Kesadaran dari diri mereka. Artinya mereka merasa diri ini apa yang saya lakukan ini adalah salah dan konsekuensinya seperti ini. Nah, sehingga mereka itu tidak akan melakukannya lagi. Ya. Kalau mungkin kata mereka melakukan lagi, kita ulangi lagi sebagai restitusinya. Kemudian ini sebagai tambahan,
Ya intinya apa yang kita terapkan di aturan-aturan yang kita terapkan di lingkungan sekolah kita memang sudah kita sepakati kan, artinya poin-poinnya, kemudian konsekuensinya memang sudah ada. Nah hanya saja ya perlu kita artinya semua dulu bekerja sama, artinya melakukan dengan hal yang sama. Artinya jangan kita artinya satu orang guru, seandainya contoh satu orang guru menegur anak misalkan dia, oh kamu jangan bajunya dikeluarkan gitu. Sementara yang lain tidak ambil pusing aja, timbul pertanyaan, oh ini peraturannya bagaimana? Ya kan kayak gitu. Jadi kita minta kerjasama semua. Berarti untuk itu perlu untuk mewujudkan itu kita perlu kolaborasi atau kerjasama dan konsisten. Nah, itu. Ya. Jadi jika ada satu peraturan, misalnya harus kita, berarti semua guru harus sepakat bahwa harus. Jangan Pak Dedi aja yang itu maksudnya. Jangan Pak Dedi aja, ya kan? Yang marah yang dulu kita cuek-cuek aja karena ngerasa oh ini bukan tugas saya, tidak. Itu tugas kita bersama yang berguna. Ya, terima kasih ya Mbak Sina. Baik, teman-teman yang lain ada ide ya, silakan Bu ya. Bagaimana cara mengontrol emosi seorang guru? Kita mana sih Mbak? Mengontrol emosi guru kita ya. Ini maksudnya kan dia ini kan BK. Terkadang dalam satu hari itu kasusnya banyak. Jadi kadang kita mau menyelesaikan anak itu, kita emosi kita juga harus terkontrol. Nah itu. Jadi gimana caranya? Biar kata-kata kita yang keluar itu memang bagus gitu, baik ya. Terima kasih Bu ya. Jadi gimana sih Bu di guru BK kasusnya sehari itu bisa banyak, jadi sulit untuk mengontrol emosi. Kemudian BK kita dulu ya. Jadi untuk mengontrol emosi ini kan masalah internal dari diri kita sendiri ya. Nah, hanya kita yang bisa mengolahnya. Mungkin di sini ada teman-teman yang ada trik and trik gimana cara supaya kita bisa mengontrol emosi kita sendiri. Ya Pak. Ya, karena ini real ya, bukan teori. Ya, ini emosi gurunya. Iya, tadi saya dengar sebelumnya dari Mas Sinar, banyak istighfar. Dengan banyak istighfar sebenarnya melembutkan hati ya Pak ya. Itu salah satu dampak dari istighfar itu, salah satunya adalah melembutkan hati. Dan sekali itu bisa kita jalankan, itu salah satunya. Kemudian yang kedua, pada saat emosi meledak-ledak, pasti saya yakin semua itu kita kadang begini loh teman-teman, sama anak berhadapan pengen sekali marah. Tapi bagaimana menekannya itu, kembalikan lagi apa yang akan saya dapatkan ketika saya marah kepada anak. Seperti itu. Apakah nanti ketika saya marah kepada anak, dengan banyak kita marah kepada anak, itu anak juga punya penilaian seperti itu. Nanti dampaknya itu ada yang cepat, ada yang nanti dampaknya itu belakangan ketahuannya. Dampak cepat seperti apa? Ketika kita memarahi anak, bisa jadi anak balik marah sama kita. Pernahkah kita seperti itu? Mungkin pernah. Ya. Kemudian itu yang pertama. Artinya kita ingat dulu, ini dampaknya apa ketika saya melakukan itu, sehingga emosi kita menjadi redam seperti itu. Enggak meledak-ledak. Itu yang pertama. Kita ingat selain istighfar, kemudian yang kedua adalah kita tahu apa sih akibat dari ketika kita marah atau mengeluarkan kata-kata yang kita nggak tahu. Setiap ucapan kita itu lepas dan akan tersimpan oleh seseorang, paham ya? Artinya tersimpan oleh anak khususnya di sini. Makanya ada banyak anak yang benci sama gurunya, saya nggak suka pelajaran itu, cerewet kerja. Misalnya seperti itu. Kan begitu. Ya, kalau menurut saya seperti itu. Artinya kontrolnya dari kita, kemudian kita lihat saja. Sepertinya seperti itu. Kalau yang lain punya masukan, tidak ada? Iya, tergantung amal ibadah. Iya Pak. Nah, itu juga biasanya sudah kita pasti tahu semua bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dengan emosi itu hasilnya pasti tidak baik.
Jadi lebih baik kalau memang belum siap, kayaknya saya bakal marah sih. Kita tenangkan diri kita dulu. Karena beda. Kepalanya di bawah. Itu solusi kepalanya. Padahal walaupun posisi kita lagi pada dokter, Iya sih. Jadi nanti ya. Jadi dalam psikologi pendidikan itu memang ada yang diajarkan poin 1, kalau kita ingin meredam amarah kita dan amarah anak itu berusaha ngelus dada sendiri dan elus kepala, itu benar. Pertama. Mencoba mengalihkan sesuatu yang tadi kita memarah nih ya. Ada beberapa anak itu tiba-tiba membuat kita ketawa, ada yang dia ngelawak, akhirnya kita nggak jadi marah. Ada anak yang kayak gitu, tapi ada yang memang yang dia meledak-meledak. Coba kita alihkan, duduk dulu santai kita, misalkan dari yang posisinya marah, duduk lambat-lambat, megang pena kayak buka buku kayak, atau ada minum, kita minum, nanti nggak jadi marah. Kalau yang saya baca dari psikologi pendidikan itu seperti itu. Iya, jadi tadi boleh kita tambah dengan agama kita masing-masing ya. Selawat tadi boleh ditambah 2 astagfirullahaladzim gitu. Pokoknya alihkan, berusaha mengalihkan, jangan kita terfokus kita memarah. Saya kalau ketemu ini mengambil, jangan fokuskan. Tapi cobalah buka buku, mungkin minum dulu, mungkin ambil pena atau apa, nanti lupa yang memarah itu, bisa berkurang. Tuh, jadi mencoba mengalihkan pikiran buruk ke sesuatu yang menyenangkan. Tuh, nambahinnya di situ kalau dari psikologi pendidikan. Ya, iya tadi sudah banyak kasih masukan dari Nia ya. Mungkin sudah terlalu siap, saya yakin mungkin sudah lapar dan kita saja snack saja. Ini teman-teman sedikit memberikan sebuah penguatan apa yang kita harapkan pada budaya positif ini. Saya yakin tidak akan serta-merta bisa berjalan langsung dibawa balikan, apa artinya gampang sekali seperti ini, tidak. Ini perlu prosesnya pasti ya. Kalau tadi kita lagi di fase memang posisi kita masih penghubung, ya berusaha pada saat itu kita naik ke posisi yang selanjutnya. Nah, kalau memang pun menguasai, nanti kita masuk ke posisi yang manajer. Perlu proses dan perlu konsisten ya, seperti itu. Dan saya harapkan kita semua adalah guru-guru hebat. Kita pun semua pasti punya pemikiran ingin sekali melihat anak kita semuanya adalah orang-orang sukses dan dunia. Ya, dengan salah satu caranya adalah yuk kita menerapkan budaya positif tadi dari sedini mungkin. Harapannya memang tidak cepat, tapi boleh jadi dia akan mengingatnya nanti setelah kita memberikan masukan-masukan itu di beberapa tahun mendatang. Ya Bu, seperti itu saja. Ya, Bu, ada yang mau disampaikan lagi? Saya rasa sekian dari kami. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kolaborasinya kali ini. Karena memang ini adalah tugas kami, Bu Marlin, dan juga saya sebagai salah satu tugas di LMS Guru Penggerak Calon Guru Penggerak. Terima kasih banyak kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baiklah, demikian acara Tombel pada pagi hari ini. Assalamualaikum, nama saya Daniati, saya guru BK Bimbingan Konseling dari SMP Negeri 1 Bandung Barat. Saya kemarin mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Ibu Eva Yanti dan Ibu Marlin yang berjudul Budaya Positif. Saya sebagai seorang BK berterima kasih sangat dengan teori yang mereka berikan, karena harusnya itu saya yang memberikannya dengan teman-teman saya, cuman karena sudah dibantu dengan mereka, saya sangat berterima kasih. Jadi menurut saya semoga kedepannya para guru CGP itu bisa seperti Bunda Eva dan Ibu Marlin yang bisa membantu teman-temannya menghadapi permasalahan yang dihadapi di sekolah, seperti yang kekerasan yang dijelaskan oleh Bunda Eva kemarin, terus ada juga tentang kenakalan siswa, ada juga tentang
seorang guru yang menahan emosi. Bagaimana cara menahan emosi yang baik untuk para teman-teman sejawat guru mengajar. Tuh, jadi saya sebagai seorang BK terima kasih karena kalian telah mengingatkan kami lagi bahwasanya ketika kita menghadapi anak itu harus menjadi teman untuk mereka, memberi mereka reward dulu, buat mereka nyaman. Baru setelah itu kita bertanya bahwasanya bagaimana, sudah nyaman atau belum. Saya terima kasih untuk Bunda Epa dan Bu Marlin sudah membantu. Itu aja, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triwidya Astuti mengikuti kemarin materi yang diberikan oleh Ibu Eva Yanti dan Ibu Merlin. Saya suka sekali, saya sangat suka materi yang diberikan. Materinya sangat jelas, sangat masuk kepada saya sebagai guru. Saya bisa dari segi materi yang kemarin diberikan itu, saya jadi berpikir mencoba kemungkinan sedikit-sedikit bisa mengikuti cara yang kemarin diberikan. Saat mudah-mudahan bisa sampai mengikuti tahap yang ke manajer. Tahap by step dari awal sampai akhir itu memang pasti di setiap sekolah itu memang pasti seperti itu. Pasti ada anak yang seperti itu. Dan materi yang diberikan, cara kita menghadapi anak itu, kita jadi tahu kita seperti ini, kita tuh berarti berpikir lagi dan berubah lagi. Kalau misalkan memang kita ada tahap yang gak bagus, maksudnya tahapnya agak keras atau mungkin tidak ada saya lupa yang tahapnya nomor 1 itu, kedua, ketiga, 4, 5 itu. Kalau yang kita sebagai guru misalkan sebagai teman, yang di situ kemarin ada materinya sebagai teman, saya lihat begitu juga ya, berarti enak juga dilihatnya. Kita juga melihat kemarin video yang menjadi teman itu bagus juga, aku bilang kan, melihat videonya bagus. Jadi mudah-mudahan saya bisa mengikuti materi yang kemarin diberikan. Kadang mungkin sebagai guru, kalau kita menghadapi anak yang seperti itu memang terpancing emosinya, tapi melihat dari materi yang kemarin diberikan, semoga kita bisa merubahnya dan mengikutinya step by step. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.